Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون المؤمنون. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita di kesempatan yang baik ini kembali mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, yang begitu besar, yang dilimpahkan kepada kita semua, baik itu nikmatul iman dan Islam yang merupakan nikmat terbesar dalam hidup kita, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang begitu banyak. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, yaitu dengan senantiasa menjadikan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita wasilah untuk ketaatan kepadanya. Janganlah kita menjadi hamba Allah yang kufur kepadanya dengan menjadikan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan sebagai wasilah untuk berlaku congkak kepadanya, menentangnya, bermaksiat kepadanya. Maka ini adalah alamat kufur nikmah. Dan Allah Azza wa Jalla telah ingatkan kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur dengan syukur yang baik, syukur yang benar atas nikmat Allah, la azidannakum, aku akan tambahkan nikmat-nikmatku. Wala in kafartum, dan kalau kalian kufur nikmat, inna azabi lasyadid, ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semoga yang mana kita menjadi umatnya dan juga umat beliau sampai akhir zaman. Jamaah Jumat rahimakumullah, tak lupa juga khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian agar menjadikan momen pekanan ini yang menjadi Idul Usbu', idnya satu pekan, yaitu hari Jumat, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi kita, tidak ada sesuatu yang layak untuk kita persiapkan sebelum berjumpa kepada Allah selain untuk senantiasa meningkatkan sifat takwa kita, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintah Allah secara maksimal dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Allah telah menjanjikan bagi orang yang bertakwa banyak sekali janji-janjinya, ibadah Allah. Dan wasiat takwa ini merupakan wasiat Allah kepada seluruh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah juga berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah kalian, sebaik-baik bekal yang kalian bawa menghadap Allah adalah ketakwaan. Allah berjanji bagi orang yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang takwa kepada Allah,
Allah akan berikan solusi dari kesusahan hidupnya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan baginya segala sesuatu itu mudah. Allah juga berfirman, "Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hapuskan kesalahan-kesalahannya dan Allah akan lipat gandakan pahala baginya. Maka ini adalah sesuatu yang hendaknya menjadi perhatian kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung. Jamaah rahimakumullah. Di antara ciri takwa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kalian untuk menggapai ampunan Allah, dan juga bersegeralah kalian untuk menggapai surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa, yang mendapat janji begitu banyak dalam Al-Quran adalah orang yang musara'ah, yang bersegera dalam menyambut seruan Allah, dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan-kebaikan yang ada adalah Allah memilih di antara hari-hari atau waktu dalam satu tahun, itu ada hari-hari yang Allah pilih. Ada hari-hari yang khusus, memiliki kekhususan-kekhususan yang tidak ada pada hari-hari yang lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Maslamah. Hadis ini diperselisihkan kesahihannya, tapi maknanya benar. Diriwayatkan Imam Tabarani dalam hadis Muhammad bin Maslamah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna li rabbikum nafahat, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat." Sesungguhnya Allah memiliki pada satu tahun dari waktu kalian nafahat. Apa itu nafahat? Yaitu pemberian-pemberian yang istimewa. Fata'arradu lahu, maka berusahalah kalian untuk mendapatkan pemberian yang istimewa tersebut. La'allahu ayyusibakum nafhatun minha, semoga saja kalian mendapat bagian dari pemberian istimewa tersebut. Fala tashqawna ba'daha abada, maka kalian tidak akan merugi selama-lamanya. Maka jemaah sekalian, dalam hadis ini disebutkan sesungguhnya dalam waktu satu tahun Allah memilih, ada waktu-waktu yang Allah limpahkan pemberian. Di antaranya ada bulan-bulan haram, di antaranya ada bulan Ramadan, di antaranya ada hari Jumat, di antaranya ada waktu di antara azan dan iqamah dan yang lain sebagainya yang Allah berikan keistimewaan pahala di dalamnya. Dan di antara itu juga adalah bulan Sya'ban, yang mana kita berada di tengah-tengah bulan, kita berada di dalamnya. Bulan Sya'ban istimewa. Kenapa? Nabi SAW bahkan mengatakan fahuwa syahrun yaghfalun nasu an. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan manusia, yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Padahal kata Nabi, bulan tersebut bulan diangkatnya amal-amal kebaikan. Amalan-amalan kita satu tahun diangkat pada bulan Sya'ban. Fa uhibbu an turfa'a a'mali wa ana sha'im. Aku suka ketika amalan itu diangkat, aku dalam keadaan berpuasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah bulan yang menjadi perhatian Nabi dikarenakan banyak manusia yang lalai. Yang kedua, dikarenakan pada bulan ini amalan-amalan diangkat kepada Allah. Maka jamaah sekalian, di sini khatib ingin menasihati beberapa hal supaya kita memperhatikan hal ini saat bulan Sya'ban. Yang pertama adalah memperbanyak puasa. Jelas sekali hadis yang tadi disebutkan, Nabi ingin ketika amalan itu diangkat, Nabi dalam keadaan berpuasa. Kenapa demikian? Karena ketika amalan diangkat, Allah melihat pada hambanya, oh hamba-hamba ini banyak beramal soleh,
bisa jadi itu menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ketika amalan diangkat melihat hambanya sedang bersedekah, maka Allah menjadikan sebab sedekah kita itu Allah mengampuni dosa-dosa kita. Maka jamaah sekalian, marilah kita yang pertama memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Telah dijelaskan dalam hadis riwayat Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, lam yakunin Nabi SAW yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Aku tidak pernah mendapati Nabi SAW berpuasa sebulan penuh seperti Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Banyak sekali Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, bahkan beliau mengatakan fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Nabi itu sampai-sampai berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya. Dan juga Ummu Salamah menceritakan, ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan. Tidaklah aku mendapati Nabi SAW berpuasa 2 bulan penuh berurut-urut seperti puasa beliau di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maka jamaah sekalian, ulama sepakat secara umum tentang disyariatkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Hanya ada perbedaan dalam memandang yang afdal, apakah berurutan semua hari 1 bulan penuh atau dengan diputus. Namun ya, yang perlu digarisbawahi, mengkhususkan puasa sunnah dalam bulan Sya'ban itu merupakan sesuatu yang disyariatkan. Maka marilah kita memperbanyak puasa di bulan ini. Kemudian yang kedua, hendaknya kita menjaga faridah, kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada kita. Karena tidak ada amalan yang lebih Allah cintai daripada yang Allah wajibkan kepada kita. Sehebat apapun sholat sunnah kita, tidak mengalahkan 2 rakaat sholat subuh. Sehebat apapun qiyamul lail kita, tidak pernah bisa mengalahkan pahala sholat 2 rakaat subuh kita. Maka mari kita perhatikan dan kita jaga dengan baik ya kewajiban-kewajiban kita. Dan juga bagi siapa yang masih memiliki hutang puasa di bulan sebelumnya, hendaknya dia segera membayarnya. Dan ini hendaknya juga diwasiatkan dan diingatkan kepada keluarganya, istrinya, anak-anaknya, semuanya orang-orang terdekat diingatkan. Karena kalaulah dia melewatkan kewajiban atau membayar hutang puasanya di waktu Ramadan yang lalu, maka kalau tanpa udzur dia akan dihitung sebagai orang yang mudayyi' lil wajibat, orang yang meremehkan kewajiban. Kemudian yang terakhir, marilah kita banyak beramal soleh jamaah sekalian. Secara umum kita perbanyak amal soleh. Kalau para ulama dahulu ketika sudah mulai masuk bulan Sya'ban, di antara mereka ada yang mengatakan, disebutkan oleh Salamah bin Kuhail, dahulu masyhur sekali bahwa bulan Sya'ban adalah bulannya para pembaca Al-Quran. Dan Amr bin Qais diceritakan bahwasanya beliau kalau sudah masuk bulan Sya'ban, maka beliau menutup kedainya dan fokus membaca Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaquna al mu'minun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Maka marilah kita menjadikan bulan Sya'ban ini bulan persiapan untuk memasuki bulan yang mulia yang dilipat gandakan pahala di dalamnya, yaitu bulan Ramadan. Janganlah kita meremehkan amalan-amalan kebaikan di bulan Sya'ban, karena istiqomah itu lahir dari pembiasaan. Istiqomah tidak lahir begitu saja. Seseorang yang tidak membiasakan beramal soleh sebelum masuknya bulan Ramadan,
bisa saja dia semangat di bulan Ramadan di hari pertama, hari kedua, tetapi hari ketiganya dia sudah mulai menurun. Hari keempatnya pun begitu, hari kelimanya pun begitu, apalagi nanti di hari ke-20 dan seterusnya. Maka marilah kita membiasakan amal soleh sebelum masuknya bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan oleh Abu Bakar Al-Balkhi, beliau mengatakan, Syahru Rajab, Syahru Az-Zara', wa Syahru Sya'ban, Syahru Suqi, wa Syahru Ramadan, Syahru Hasad. Bulan Rajab adalah bulan menanam, dan bulan Sya'ban adalah bulan menyirami tanaman itu. Sedangkan bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman yang kita tanam. Maka jamaah sekalian, jika kita ingin maksimal di bulan Ramadan, hendaknya kita sudah memulai pemanasannya dari bulan-bulan sebelumnya. Allah telah membantu kita untuk itu dengan menjadikan Rajab dan Sya'ban termasuk bulan-bulan ketaatan dan memiliki keutamaan. Bagaimana mungkin kita bisa memanen dengan maksimal jika kita tidak maksimal dalam menanam dan menyirami tanaman yang kita tanam tersebut? Maka janganlah kita menjadi orang yang tidak berakal, dalam arti dia mengharapkan memanen tanaman sedangkan dia tidak pernah menanam. Janganlah kita berharap memanen dengan panen yang maksimal sedangkan kita tidak pernah menjaga tanaman kita. Akhirnya marilah kita tutup khutbah kali ini dengan doa, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat فيا قاضي الحاجات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تحولنا جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.